Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai maju aja dulu Pak, biar nanti yang belakang bisa dapat masuk depan. Ini masih luas nih, masih kosong depan. Ya silakan maju Pak. Yang di luar bisa masuk semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian Ahad pagi di Masjid As-Somad, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberi kita keberkahan atas kehadiran kita di majelis ilmu ini. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui, nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna insana ladzalumun kafar. Apa? Sesungguhnya jika kalian menghitung nikmat Allah, maka mustahil bagi kalian semua untuk bisa menghitungnya. Dan manusia ini sungguh sangat zalim dan sangat kufur. Nah, ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sekian banyak nikmat-nikmat yang kita tidak bisa kita hitung adalah Allah masih memudahkan kita untuk berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dilipat gandakan segala macam pahala kita, dan di bulan kita insya Allah jika Allah masih beri kita keluasan umur, di 10 malam terakhir kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana lebih mulia, pahalanya sama seperti beribadah selama 1000 bulan, atau dikalkulasikan dalam tahun sekitar 83 tahun ya. Inilah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, mustahil bagi kita untuk menghitungnya. Sehingga dari ini jika kita sekarang mungkin, saya yakin kita masih punya problematika dalam kehidupan, dalam masalah keuangan, keluarga dan yang lainnya. Tapi jika kita mendapatkan musibah, kita ingat dengan ayat ini, insya Allah musibah tersebut akan kita bisa lalui dengan tenang dan tidak kerusak-krusuk sebagaimana orang-orang kafir atau orang Islam namun imannya jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan jangan lupa pula salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengannya Allah keluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya Islam dan cahaya Sunnah. Sebelum kita mulai, saya dapat satu perkataan yang sangat nasihat dari Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman, salah seorang murid Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau hafizahullah menjelaskan tentang apa? Ramadan adalah waktu terbaik untuk mendidik jiwa. Jadi bulan Ramadan bukanlah bulan untuk kita bermalas-malasan. Jadi janganlah kita berangkat kita gak makan, gak minum, seperti kita udah capek, lelah, sehingga hanya tiduran terus atau mager lah bahasa gaulnya, malas gerak, rebahan terus. Jadi Ramadan bukanlah bulan yang manusia bermalas-malasan. Sehingga di bulan ini semestinya kita sedikitkan tidur kita. Barang siapa yang makan banyak, maka dia akan banyak tidur ya. Jadi di bulan ini kita sedikitkan makan dan sedikitkan tidur. Sehingga apa? Kalau manusia banyak makan, dia akan banyak tidur. Dan apabila dia sedikit makan, maka semestinya dia untuk mensedikitkan waktu dia untuk bertidur.
Apabila dia sedikit tidur, maka semestinya dia memperbanyak kebaikan. Ya, salah satu kebaikan apa? Di bulan Ramadan ini kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Yang disyariatkan di bulan Ramadan atau menikmati perkara-perkara yang lezat yang semestinya mubah di selain Ramadan, seperti makan, minum, berhubungan dengan istri, dan karena itu pula maka kita hendak sibukkan waktu kita di Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah, khususnya ibadah di malam hari. Sehingga dengan ini bisa mendidik diri kalian untuk apa? Memperbanyak kebaikan, sehingga engkau bisa mengambil faidah yang besar di bulan Ramadan untuk ke bulan-bulan yang lain. Dan juga kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semestinya juga berapa? Untuk menjaga hati kita, mentazkiyah atau mensucikan hati kita dari segala macam keburukan. Dan juga jangan sampai jika kita tidak manfaatkan Ramadan ini, hati kita tidak ditazkiyah, disucikan, akibatnya apa? Kita tidak jauh beda dengan binatang ternak. Ya. Dan juga tidak ada bedanya kita dengan orang-orang kufar yang tidak apa? Kalaupun mereka berpuasa tapi hanya segi kesehatan juga. Kalau kita berpuasa kenapa? Karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di bulan yang mulia ini hendaklah kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan jangan terlalu memikirkan perkara-perkara dunia yang melalaikan kita. Jadi nggak masalah kalau masalah uang, THR atau apa. Tapi jangan sampai perkara tersebut membuat kita lupa tujuan kita berpuasa berapa? La'allakum tattaqun, bukan untuk mempersiapkan THR, pakai lebaran dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nggak dapat juga atau duitnya pas-pasan, jangan terlalu dirisaukan. Karena di bulan Ramadan ini kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam perkara dunia, yakin pasti Allah akan memberikan kita rezeki. Yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita selama kita masih sujud, menyembah dan berharap hanya kepada Allah. Orang kafir aja diberi, binatang diberi, masa kita yang masih tiap hari sujud kepada Allah, Allah menyia-nyiakan kita. Dan salah satu kesibukan kita di bulan Ramadan adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin sebelum di Ramadan kita jarang megang Al-Quran, bahkan sampai Al-Quran di rumah kita berdebu karena jarang disentuh. Maka semestinya di bulan Ramadan ini, ya kalau memang Bapak sibuk kerja atau usaha, minimal sehari 1 lembar itu dibaca, jangan sampai disia-siakan. Karena kalau kita tidak Ramadan nggak juga baca Quran, dipastikan selain Ramadan Al-Quran ini akan kita tinggalkan, sehingga kita ditakutkan menjadi orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan membahas tema tersebut, yaitu apakah yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Quran, menyia-nyiakan Al-Quran. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah, yaitu kaumnya yang meninggalkan Al-Quran. Ya, ini diambil dari surat Al-Furqan ayat ke-30. Ya, salah satu keluhan Rasulullah kepada Allah tentang umatnya adalah Allah menceritakan tentang keluhan Nabi Muhammad di surat Al-Furqan ayat ke-30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Artinya wa qala Rasul. Ar-Rasul ini adalah Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Qur'an ini ditinggalkan." Artinya tidak diperhatikan lagi. Tidak mau untuk apa? Untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ya, termasuk yang tidak menjadikan pedoman, tidak membacanya. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup jika kita tidak tahu apa yang ada dalam isi Al-Quran? Dan saya akan ambil dari
Perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Qur'an? Ya, Al-Qur'an kitab suci kita yang mulia, apalagi di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Quran adalah petunjuk. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk. Al-Furqan juga apa? Yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena Furqan dari kata faraqo, artinya yang membedakan antara hak dan batil. Dan Al-Quran juga yang rojinya diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dalam surat Dukhan ayat ketiga, Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Malam yang penuh berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami akan memberikan peringatan bagi orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Ya, inilah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pas di malam Lailatul Qadar. Jadi bukan di tanggal 17 Al-Quran, karena malam Lailatul Qadar itu apa? 10 malam terakhir, bukan 17 Ramadan sebagaimana diperingatkan oleh orang-orang. Karena ini menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Nah, sekarang kita lihat makna dari meninggalkan Al-Quran. Yang pertama adalah meninggalkan mendengarkan Al-Quran. Nah, meninggalkan dengan apa? Mendengarkan Al-Quran, tidak mengimaninya dan mengurangi hak-hak Al-Quran tersebut. Ya, jadi tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mengimaninya dan mengurangi hak-hak Al-Quran. Nah, kita lihat penjelasan dari perkataan Ibnu Qayyim ini. Apa yang dimaksud dengan mendengar Al-Quran? Ya, salah satunya apa? Ketika dibacakan Al-Quran, orang-orang ini kayak kegerahan. Bahkan laksana orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi bacakan Al-Quran apa? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Apa? Yaj'aluna asabi'ahum. Mereka masukin jari-jari mereka ke dalam kuping mereka. Hadharul maut, seperti orang yang takut mati. Ya. Jadi mereka tuh seperti orang yang dengar suara geledek, takut disambar oleh petir. Ya. Kenapa bisa kayak itu? Ya, kayak kita, saya yakin. Kalau kita misalnya, semua manusia, jika dia melakukan suatu kesalahan, dia nggak tahu, dia akan tenang mengerjakan kesalahan tersebut. Namun berbeda, jika orang sudah dikasih tahu itu salah, walaupun orang kafir munafik sekalipun, apalagi dibawakan Al-Quran, akan ada perasaan tidak tenang dalam hatinya ketika mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Nah, itulah mengapa orang-orang kafir, orang munafik tidak mau mendengarkan ayat Al-Quran, karena mereka tahu, jika dikasih tahu kesalahannya, dia tidak akan bisa menikmati dosa yang ia kerjakan. Jadi contohnya kayak kita kan, saya yakin kalau kita nggak tahu satu hukum, kita enak aja mengerjakannya kan, bahkan udah menjadi itu kebiasaan. Tapi tiba-tiba datang, kalau misalnya kita diberi hidayah, ya kita rasa, oh iya, langsung kita tinggalkan. Tapi kalau ada jiwa munafik dalam diri kita, ketika diberikan suatu perkara itu salah, masa ini salah, akhirnya nggak peduli. Besok dikerjakan lagi. Nah, pas dikerjakan itu saya yakin hati kita tidak akan bisa tenang untuk melaksanakan perkara tersebut. Ya, itulah orang-orang munafik. Itu juga kan ketika datang Nabi, orang musyrik ketika zaman dahulu, ketika mereka enak-enakan menyembah Lat, Uzza, menyekutukan Allah, tiba-tiba datang Nabi Muhammad untuk menyuruh kepada tauhid yang benar, mereka nggak mau. Kenapa? Langsung marah, karena mereka tahu konsekuensi kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka tersebut. Nah, sekarang kita lihat yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Apa? Mereka memasukkan makna ayat tersebut. Syekh Sa'di menjelaskan dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman. Ya, itu ada di surat Al-Baqarah. Yang mereka memasukkan telinga mereka, jari-jari mereka ke dalam telinga mereka. Saya menjelaskan, beginilah keadaan orang munafik apabila mendengar Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran terdapat perintah dan larangan, dan janji dan ancaman Allah. Mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari, berpaling darinya, dan mereka
lari, seakan-akan ancaman Allah itu seperti maut yang akan mengejar mereka. Sehingga itu Al-Quran itu akan meresahkan jiwa mereka dan menyempitkan gerak-gerik mereka dalam mengerjakan kemaksiatan yang senantiasa mereka kerjakan. Jadi orang-orang tersebut seperti apa? Orang yang berusaha sekuat tenaga menjauhi suara petir dan menutup telinga mereka dengan jari mereka. Karena kita ketahui kalau kita ada suara petir langsung kita pen telinga kita. Kenapa? Takut disambar oleh petir. Begitu juga orang munafik. Mereka menutup telinga mereka ketika dibacakan Al-Quran, laksana ketakutan mereka disalahkan mulu segala perbuatan mereka. Seperti saya bilang tadi, kalau orang udah tahu itu salah, dibawakan ayat, walaupun dia mengerjakan syakin, ketika dia kerjakan, dia tidak akan pernah bisa menikmati maksiat tersebut sebagaimana dulu sebelum datang ayat-ayat atau orang yang memberikan nasihat akan kesalahan tersebut. Dan juga termasuk apa? Tidak mau mendengarkan Al-Quran apa? Ketika dibacakan Al-Quran atau disebutkan Allah, hati mereka langsung panas kegerahan. Ya, mungkin kalau sekarang orang-orang yang berusaha untuk apa? Jangan sampai azan kenceng-kenceng ya. Kalau maksudnya kenceng itu apa? Kayak di negara kafir. Negara kafir memang banyak masjid, tapi tidak boleh azan keluar dari masjid. Ya mungkin kalau Bapak pernah ke negara kafir kayak Jepang apa? Masjid banyak di Eropa, tapi azan hanya di dalam. Nggak mau mereka azan itu ditampakkan, karena azan termasuk syiar agama Islam yang menandakan negeri itu negeri Muslim atau negeri kufar. Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang yang ketika disebutkan Allah, nanti juga Al-Quran. Karena di Al-Quran semuanya berisi tentang Allah. Wa idza dzukirallah di surah Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunih idza hum yastabsyirun. Apabila disebutkan Allah semata, isma'azzat apa? Hati mereka langsung apa? Hati orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat langsung kegerahan, panas. Gak ada rasa senang ketika disebutkan nama Allah. Namun apabila disebutkan nama selain Allah, mereka langsung bersukaria, senang, bersukacita ketika disebutkan nama selain Allah. Ya mungkin sekarang anak-anak kita, lihat sendirilah orang mau generasi muda kaum muslimin, mereka disebutkan Allah walaupun nggak apa, misalkan nggak ada apa ya perasaan takut berharap. Tapi kalau disebutkan Allah, misalnya laki-lakinya pemain bola, wah pemain bola ini langsung senang mereka. Atau yang perempuan artis ini langsung tenang, langsung bahagia mereka. Tidak, kalau kita orang beriman, ketika disebutkan Allah, hati kita langsung ketakutan, seakan-akan apa? Allah akan mengazab kita karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua tentang makna meninggalkan Al-Quran adalah hajrul amali bihi wal wuqufi inda halali wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Ya, artinya apa? Meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Ya, dia meninggalkan beramal dari Al-Quran tentang perkara halal dan haramnya, walaupun dia membaca Al-Quran dan mengimaninya. Jadi maksudnya apa? Dia tidak peduli tentang masalah halal dan haram di dalam Al-Quran, walaupun dia membaca Al-Quran dan mengimani Al-Quran itu turun dari Allah. Ya contohnya, dia hanya sekedar hafal Al-Quran. Ya dia hafal Quran, mungkin dia hafid, namun apa? Kelakuannya jauh dari seorang hafid. Hafal Al-Quran 30 juz, kadang mungkin bacanya, kadang suaranya bagus, tapi kita lihat kehidupan sehari-harinya jauh dari Al-Quran. Nah, sehingga kita sekarang, ya alhamdulillah sekarang bukan berarti kita mengecilkan orang-orang yang hafal Al-Quran. Sekarang banyak orang hafal Al-Quran, anak-anak muda hafal Al-Quran, tapi itu bukan segalanya. Karena kita dipindahkan makna dari Al-Quran, menghafal yang utama adalah mentadabburi Al-Quran. Karena inti kita dalam Al-Quran bukan hanya sekedar hafal, tapi apa? Mentadabburi Al-Quran. Makanya dulu sahabat jarang yang hafid, sedikit. Tapi apa? Karena mereka baca Quran itu tidak hanya sekedar dibaca terus, nggak tahu maknanya. Setiap 10 ayat yang dia baca,
dia berhenti dulu. Dia pelajari maknanya, dia pelajari tafsirnya. Setelah itu dia amalkan ayat tersebut. Sehingga kita lihat sahabat langsung berilmu dan juga beramal. Tapi sekarang kebanyakan orang hafal Quran begitu cepat, tapi terkadang mereka tidak tahu apa yang ia baca. Berarti tidak jauh seperti orang-orang ya Yahudi. Masalul ladzina ummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfaro. Permisalan orang yang meminggul Alkitab. Ya, kalau zaman dulu Yahudi Taurat. Berarti kita sekarang apa? Al-Quran. Karena di ayat Al-Quran jika diberitakan suatu ibrah tentang Yahudi, kejelekan Yahudi, itu juga memberi pelajaran kepada kita agar jangan sampai kita seperti mereka. Ya, orang Yahudi itu apa? Kamatsalil himari yahmilu asfaro. Dia itu menghafal Quran, tapi dia seperti keledai yang membawa benda-benda yang berharga. Saya tanya, keledai kalau disuruh bawa emas misalnya 100 kg, dia paham nggak yang dibawa emas? Enggak, itu juga orang Yahudi. Dia hafal Taurat, dia menghafal Taurat, tahu Taurat, tapi tidak dia amalkan. Jadi dia tidak jauh dengan seperti keledai. Makanya kalau sekarang sebenarnya menghafal Al-Quran itu bukanlah suatu puncak kita dalam beragama. Kenapa? Orang kafir sekalipun mereka juga kalau mau bisa menghafal Al-Quran. Ya, pada zaman Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang Nasrani hafal Quran, bahkan dia sempat menjadi juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jadi Anas bin Malik pernah menjelaskan dahulu ada seorang Nasrani yang masuk Islam dan dia hafal surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Jadi dia melihat langsung surat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap ayat turun Al-Baqarah, Al-Imran, dia langsung hafal. Dan dia pun juga menuliskan surat tersebut, ayat tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Namun dia murtad. Masya Allah, subhanallah. Bayangkan, dia hidup pada zaman Muhammad, talaki Quran dengan Nabi Muhammad. Ya berarti innamal a'malu bin niat, kembali kita. Mungkin niatnya nggak benar, akhirnya dia murtad. Nah, ketika dia murtad kembali ke agamanya, ke agama Nasrani, dia berkata kepada kaumnya, itu Muhammad, dia tahu Quran itu dari saya yang nulisin. Muhammad itu nggak tahu apa-apa, dia tahu Quran itu dari saya yang menuliskan dan saya bacakan kepada Muhammad. Itu katanya. Jadi dianggap Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad itu tidak jauh dari apa yang dia tuliskan kepada Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu nggak tahu apa-apa, kata dia. Apa yang terjadi? Kemudian Allah matikan si Nasrani tersebut, si murtad tersebut. Sehingga apa? Sehingga ketika keluarganya membawakan dia untuk dikubur, naudzubillah min dzalik, terjadilah sesuatu perkara yang sangat mengerikan. Bumi tidak mau menerima jenazahnya, dilempar, baru dikubur, dimasukin tanah, keluarnya pergi. Tiba-tiba melek dikit, lihat ke belakang, ternyata jenazahnya sudah terlempar. Ditaruh lagi yang kedua, balik lagi dilempar. Ketiga dilempar, sampai-sampai teman-temannya atau saudara berkata, wah ini pasti perbuatannya Muhammad. Kalau udah nggak bisa lagi ngubur kayak Pak, si jenazah Nasrani ini, si murtad ini yang pernah hafal Quran, dibiarkan begitu saja di atas bumi karena bumi tidak mau menerima jenazah orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dahulu, ya sekitar tahun 1900-an ya, ada orang kafir hafal Quran, bahkan dia juga hafal hadis kutubus sittah. Namanya A.J. Wensing. Ya, dia seorang orientalis, masih ada hubungan kalau dulu pernah kita belajar sejarah Snow Orange, benar enggak? Ya, Snow, seorang Belanda yang pernah murah pada maksimal untuk apa? Untuk menaklukkan daerah Aceh. Karena ketika itu daerah di Indonesia yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda adalah Aceh. Dan orang Belanda mikir, kenapa nih orang Aceh kok kuat, susah banget dikalahkan gitu. Karena agama Islamnya sangat kuat. Akhirnya seorang orientalis dari Belanda, nah ini masih ada hubungan dengan A.J. Wensing ini. Jadi gurunya si A.J. Wensing. Akhirnya dia belajar Islam,
pura-pura masuk Islam jadi rumah jadi Abdul Ghafur dan menikahi salah seorang ulama, anak ulama orang Aceh tersebut. Bahkan dia sampai belajar ke Mekah, tapi dia masuk Islam hanya tujuan untuk apa? Memecah belah penduduk Aceh. Nah, jadi muridnya ini namanya A.J. Wensing, seorang orientalis dari Belanda, dari Universitas Leiden. Salah satu karya dia dalam Islam, dia membuat kitab Mu'jamul Mufakhros, kitab yang menjelaskan tentang ensiklopedia hadis. Jadi kalau kita sekarang kalau pengen cari hadis, misalnya dikatakan innamal a'malu binniyat, udah kita kalau nyari di Mbah Google, terus ya hadis a'malu, klik, tiba-tiba keluar hadisnya lengkap dengan rawi-rawinya dan dari kitab apa saja. Nah, dahulu dia sampai bikin Mu'jamul Hadis dari alif sampai ya menjelaskan tentang kitab hadis yang ada dalam kutubus sittah. Saya tanya, kalau gitu dia hafal nggak hadis? Nggak mungkin dia bisa menjelaskan tentang hadis kalau dia tidak hafal. Dan itu kitab tersebut ternyata diterjemah oleh salah seorang ulama nih, Fuad Abdul Baqi. Dan jangan dulu sebelum ada Google, di Universitas Jami'ah Madinah ada yang lainnya, para thalabul ilmi gunakan kitab tersebut untuk mencari hadis-hadis yang ada di kitab apa, di kutubus sittah yang mana tersebut. Nah, itulah dia tujuannya sebenarnya untuk ingin mencari kejelekan agama Islam. Dia menghafal Quran, menghafal hadis, ingin tahu keburukan Islam apa. Tapi apa terjadi apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat tipu daya, Allah balikkan tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya orang yang membalas tipu daya orang kafir. Dia ingin menghancurkan Islam, dari tangannya sendiri apa yang terjadi? Malah digunakan bisa berfaedah untuk agama Islam. Nah, dari kita dapat pelajaran, kita nggak usah takut dengan tipu daya orang kafir yang ingin menghancurkan Islam. Siapa tahu dia punya niat jahat menghancurkan Islam, ternyata Allah balikan niat jahatnya malah memberikan faedah terhadap Islam itu sendiri. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Innallaha yu'ayyidu hadza din birrajul fajir. Ya, Innallaha yu'ayyidu dina birrajul fajir. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi katakan apa? Sesungguhnya Allah bisa saja menolong agama ini karena orang-orang fajir, orang-orang jahat, orang-orang yang ingin berniat busuk terhadap agama Islam. Kalau dalam bahasa kita apa? Bumerang ya. Ingin menghancurkan, ternyata senjatanya balik ke diri sendiri. Nah, itu contoh-contoh bagaimana menghafal Al-Quran itu bisa saja di orang-orang selain Islam juga bisa menghafalnya. Namun Allah tidak akan memberikan pemahaman mentadaburi Al-Quran kecuali hanya kepada orang Islam yang benar imannya, bukan orang kafir ataupun orang munafik. Maka Allah katakan apa? Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubi aqfaluha. Apakah mereka tidak afala yatadabbarunal Quran am ala qulubihim aqfaluha? Tidak mentadabbur Quran atau Allah akan kunci hati-hati mereka. Lalu Allah katakan di surat An-Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min ghairi indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka termasuk kita nih tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalaulah Al-Qur'an ini tidak turun dari sisi Allah, maka kita akan mendapatkan banyak sekali pertentangan, banyak sekali perselisihan. Sehingga kalau kita lihat sekarang, kenapa sih kok lihat di medsos ustadz pada berselisih terus? Yang salah apa? Bukan Al-Qur'annya yang salah, karena memang manusia memang sukanya makana insanu aktsaru syai'in jadalah, karena manusia memang suka banyak berdebat. Kalau misalnya lihat ustadz berselisih, kita nggak usah bingung. Apa? Farudduhu ilallahi wa rasulih. Maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak presiden terusat, kita nggak usah bingung, kita cukuplah belajar. Karena Islam, Al-Quran sudah memberikan solusi. Jika terjadi banyak pertentangan, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Apa yang dimaksud dengan meninggalkan masalah halal, meninggalkan Al-Quran? Yang ketiga adalah
meninggalkan Al-Quran dalam bentuk apa? Tidak mau berhukum dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi tidak mau berhukum dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, baik perkara pokok maupun perkara yang cabang-cabangnya, dan meyakini Al-Quran tidak memberikan faedah sama sekali. Nah, inilah. Jadi termasuk meninggalkan Al-Quran, tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Al-Quran. Nah, dari ini kita dapat pelajaran bahwasanya kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber hukum utama. Karena kalau kita jadikan Al-Quran kemudian hadis, kita tidak akan falan tadillu abada. Taraktu fikum. Nabi katakan, aku tinggalkan kepada kalian intamasaktum bihi falan tadillu bihi abada. Jika kalian berpegang teguh dengan ini, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata nabihi. Kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hati-hati dalam memahami ini, karena di luar sana ada kelompok yang sesat, menyesatkan, yang sering berkuar-kuar dengan satu ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kata mereka, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan Al-Quran, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Dengan satu ayat ini akhirnya dia mengkafirkan semua individu, mengkafirkan semua negara, bahkan negara kita mereka anggap sebagai negara kafir. Akibatnya apa? Karena negara ini kafir, maka mereka semena-mena terhadap pemerintah maupun rakyat negara ini. Akhirnya bom sana bom sini. Ini namanya apa? Orang Khawarij. Tentang masalah berhukum dengan selain Al-Quran, emang di Al-Quran di surat Al-Maidah itu ada tiga, ada humul fasik, ulaikumul kafirin, ulaika humul fasikin, ada orang humul munafik, ada tiga golongan. Jadi tidak bisa langsung dihukumi. Kalau orang yang tidak berhukum dengan Al-Quran, mereka dia langsung kafir. Kalau kata Abdullah bin Abbas, nah ini agak tidak disukai oleh orang-orang yang punya pemikiran yang suka mengkafirkan sana sini. Kata Abdullah bin Abbas, tidak berhukum dengan Al-Quran tidak langsung keluar dari agama Islam. Kufrun duna kufrin. Jadi artinya apa? Salah satu perkara-perkara yang termasuk dosa-dosa besar. Karena tidak semua dosa besar itu membuat orang keluar dari agama Islam. Jika dia menggunakan hukum selain hukum Allah karena dia salah memahami atau belum datang ilmu, maka dia tidak dihukumi sebagai orang kafir. Kalaupun datang ilmu, dia belum paham, dia mentakwilnya dengan makna yang lain, selama dia yakin emang Islam ini hukumnya bagus. Namun terkata pakai kata namun, mungkin karena takut intervensi negara-negara kafir. Apalagi negara kita tahu sendirilah. Kalau ingin menegakkan, terkadang orang kafir. Lancar kan? Lancar jaya? Coba, Bapak kalau pernah keluar negeri. Kalau saya belum pernah keluar negeri, atau cuma di YouTube doang. Apakah pernah mendengar suara azan misalnya di Tokyo atau di Seoul? Ada enggak? Kita katakan, tapi di Indonesia suara azan sampai rumah berganti-gantian, terkadang suara subuh aja masuk ke bablasan. Nah, tapi di sini suara azan begitu menggema. Maka Nabi Muhammad SAW ketika dahulu mengutus utusan perangnya di pagi hari, dilihat dulu, dengerin, tunggu, jangan diserang dulu. Jika mendengar suara azan, negeri muslim jangan diserang. Namun tunggu, nggak ada suara azan sama sekali, maka dia negeri kafir dan harus diserang. Dan juga tentang hukum Islam, karena tidak semua negara itu bisa menegakkan hukum Islam secara sempurna ya. Indonesia ada kekurangannya, tapi Indonesia masih banyak hukum-hukum Islam yang ditegakkan di negeri ini. Salah satu yang termasuk bagian dari hukum Islam adalah tentang masalah pernikahan. Jadi yang dianggap masalah pernikahan itu bukan masalah hukum Islam. Dalam surah Al-Mumtahanah, bagaimana tentang masalah pernikahan itu masuk juga bagian dari hukum Allah. Di ayat yang ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Di surah Al-Mumtahanah ayat 10. Ini ayatnya panjang. Ini menjelaskan tentang bagaimana tentang seorang mukminah ketika zaman dahulu ayat ini diturunkan.
Kalau ada orang mukminah dari Mekah, dia hijrah meninggalkan suaminya masih kafir, pergi ke Madinah, bagaimana hukumnya? Kata Allah, Pak, fala tarji'uhunna ilal kufar. Enggak boleh balikin dia ke Mekah karena suami mereka masih kafir. Jadi enggak boleh kembalikan. Jadi tidak sah pernikahan antara orang lelaki kafir dengan wanita mukminah. Jika ada dua orang misalnya dia kafir, istrinya masuk Islam, maka pernikahannya langsung batal. Ya, mana dari meninggalkan Al-Quran adalah tidak mau mentadabburi Al-Quran dan memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi dia tidak mau mentadabburi Al-Quran dan memahami Al-Quran sebagaimana yang Allah inginkan. Jadi tadi saya sudah bawakan ayat di surat Muhammad yang afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran atau hati-hati mereka akan dikunci? Maksudnya dikunci dia apa? Ketika dibacakan ayat Al-Quran, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama aja. Diberi peringatan, enggak diberi peringatan, enggak ada faedah sama sekali. Ya makanya kita selalu berdoa apa? Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Ada kisah yang sangat menarik dari doa tersebut. Ya, suatu ketika Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa kau sih sering baca doa seperti itu? Padahal kan ini masih ada di sisi engkau." Maksudnya apa? Di sisi Nabi Muhammad masih banyak sahabat-sahabat yang imannya sangat luar biasa. Gak usah takut Rasulullah, kita semua gak bakal murtad, kata siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik sampai ngomong Rasulullah, kok Nabi selalu berdoa apa? Ya muqallibal qulub. Kami ini masih ada di sisi engkau wahai Rasulullah, gak usah takut. Kita semua beriman kepada Allah sampai mati. Apa kata Nabi Muhammad ketika dikasih tahu hal tersebut dari Anas bin Malik? Kamu tahu nggak maknanya? Hati kita itu diantara jari jemari Allah. Allah dengan gampang ngapain? Mau bolak-balikan. Jadi kalau Allah mau, hari ini kita semua akan murtad. Kita akan celaka maknanya. Makanya biar hati kita tetap istiqomah, tetap menjadi seorang muslim, seorang beriman, kita tetap minta berdoa apa? Kita ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini, yaitu Nabi aja takut hatinya terguncang, hatinya berpaling, apalagi kita sekarang yang hidup jauh dari generasi sahabat, yang mana pemahaman kita sangat jauh sekali dengan pemahaman para sahabat. Yang mana kita, kalau dulu sahabat dia berbuat dosa, turun ayat tentang dosa tersebut langsung sami'na wa ator. Nah, kalau kita apa? Sami'na wa antarna dulu, benar gak? Iya. Dikasih tahu suatu perkara, ya dengar. Tapi tak dulu lah, tanggung. Nah, itulah manhaj kita akan kebanyakan. Jika kita diberitahu satu ayat, entar dulu deh, tanggung. Oh, Allah maaf dan semisal. Kalau sahabat dulu tahu itu salah, langsung dia tinggalkan. Terakhir dari makna meninggalkan Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat, ya, dan sarana penyembuhan. Ya, jadi dia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat dan sarana penyembuhan dalam segala macam penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit badan. Ya. Jadi dia menganggap Al-Quran sama sekali tidak memberikan manfaat dalam proses penyembuhannya, baik penyakit hati maupun penyakit badan. Dan dia mencari pengobatan selain dari Al-Quran dan meninggalkan berobat dengan Al-Quran. Ya, jadi kalau kita ketahui Al-Quran itu benar-benar sebagai obat. Di surat Al-Isra ayat 82 Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran. Al-Quran itu sebagai apa? Syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Tidaklah Al-Quran itu diturunkan bagi orang kafir, melainkan Al-Quran itu hanya akan memberikan kehancuran atau kesengsaraan bagi orang-orang kafir. Jadi Al-Quran itu sebenarnya adalah obat, penyejuk hati kita, pembawa ketenangan bagi diri kita. Ya, mungkin di sini ada santri-santri atau anak yang sekolah Islam terus mengatakan, aduh, ngapal Quran lagi capek. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah Allah turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad untuk mencelakakan dirimu. Al-Qur'an Allah turunkan sebagai pemberi rahmat, pemberi kesembuhan. Sehingga kalau di antara keluarga kita ada yang sakit, emang kita bukan berarti dilarang untuk pergi ke dokter. Tetap kita berobat sebagaimana yang disarankan. Berobat dengan perkara-perkara yang halal. Ke dokter silakan, berobat dengan herbal, tapi jangan lupakan juga dengan Al-Quran. Misalnya kalau kita masih sehat, kita kena penyakit, misalnya ada yang kena jantung, diabetes, stroke, biasanya kan lemes. Ya kalau lemes, bacalah Quran sambil ini. Selama kalau misalnya nggak sanggup, minta tolong dibacakan Al-Quran oleh keluarga terdekat. Karena Al-Quran itu memiliki kandungan luar biasa dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, kita lihat perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang mencari kesembuhan dari Al-Quran. Beliau rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di antara obat-obat yang lain bagi penyakit hati dan penyakit fisik, sekaligus obat bagi seluruh penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang mampu dan mempunyai kemampuan untuk melakukan penyembuhan dengan Al-Quran. Jika pengobatan dan penyembuhan itu dilakukan dengan Al-Quran, maka itu semua bisa terwujud jika orang tersebut percaya dan beriman dengan Al-Quran sebagai penyembuh. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh jika kita baca itu penuh dengan keyakinan. Al-Quran itu benar-benar memberikan kesembuhan. Maka tidak ada satupun penyakit yang ada di muka bumi ini yang mampu untuk melawan Al-Quran. Kenapa? Bagaimana mungkin penyakit? Kalau ada yang belajar, penyakit itu biasanya bentuknya virus kecil apa gede, Pak? Penyakit. Al-Quran, fala syafahullah. Barang siapa yang tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai penyembuhan, maka Allah tidak akan menyembuhkan dirinya. Jadi barang siapa yang tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat atau sarana kesembuhan bagi dirinya, maka Allah tidak akan menyembuhkan dirinya. Wa man lam yakfihi fala kafahullah. Barang siapa yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan mencukupi dirinya. Ya, itulah yang bisa kita pelajari dari makna dari meninggalkan Al-Quran. Ya, kita ulangi apa yang pertama dari makna meninggalkan Al-Quran. Pertama apa, Pak? Tidak mau mendengarkannya dan beriman dan mengurangi hak Al-Quran. Yang kedua apa? Ya, meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Tidak peduli dengan masalah apa? Halal haram. Walaupun dia membaca dan mengimani Al-Quran. Yang ketiga apa tadi, Pak? Ya, dia tidak mau berhukum dengan Al-Quran, baik perkara pokok maupun cabang dalam agama. Yang keempat apa? Ya, tidak mau mentadabburi Al-Quran, memahaminya dan sesuai dengan apa yang Allah katakan. Yang kelima apa tadi? Ya, maksudnya apa? Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sumber pengobatan. Nah, itulah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kita. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyejuk jiwa. Ya, karena kalau Bapak dan Ibu sekalian lagi memiliki kesulitan, kembali kita ke Al-Quran. Baca Al-Quran, insyaallah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, hati kita kembali menjadi tenang. Ya. Mungkin karena sudah jam 6, mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup. Silakan, falyatafaddal masykura. Ya, ada mungkin ibu-ibu ada beberapa pertanyaan.
fikum. Ya, syukran, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari dari Al-Quran ini, dari pertemuan hari ini kita tentang meninggalkan Al-Quran, kita semakin bersemangat membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga memahaminya dengan membaca tafsirnya. Kalaupun kita tidak paham, langsung kita tanyakan kepada Ustaz. Jadi kalau kita merasa sekarang udah gak sanggup hafal Quran, mungkin karena otak kita beda sama anak kita yang masih muda. Jadi nasihat terakhir, kita baca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tapi kita juga baca tafsirnya. Jika nggak paham, tanya ke Ustaz. Kalau kita berada dalam kesibukan, karena memang sering dinasihati minimal 1 bulan 1 juz kita baca Al-Quran. Tapi namanya kita sekarang tahu kesibukan kita berbeda dengan orang terdahulu. Apalagi yang kerja di PT, ada yang dagang. Terkadang kalau mau ngapal Quran, setelah sudah ngantuk menyerang ya. Wala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.